Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sturaza dari jurusan Tadris Biologi semester 4. Video kali ini diunggah untuk memenuhi tugas praktek ibadah tentang zakat. Zakat sendiri ditinjau dari segi bahasa itu memiliki banyak makna atau arti. Di antaranya ada al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan, kemudian ada at-thaharatu yang memiliki arti kesucian, lalu ada al-mana yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan juga ada as-salahu yang memiliki arti keberesan. Zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nur ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ur rasula la'allakum turhamun, yang artinya dan dirikan sholat, tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Pada zakat yaitu ada syarat dan juga rukun zakat. Nah, untuk rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya. Kemudian akan diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat. Yang kedua itu ada syarat wajib zakat. Nah, menurut jumhur ulama, syarat wajib zakat untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut, yaitu beragama Islam. Hendaknya orang yang ingin mengeluarkan zakatnya berasal dari orang muslim dan akan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Ya, kemudian ada berakal sehat dan dewasa, merdeka, memiliki kesempurnaan sampai nisab, cukup haul, bebas dari hutang, berkembang secara real. Selanjutnya yaitu ada syarat sah zakat, yaitu niat dan tamlik atau memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya. Selain itu juga ada macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak. Untuk perhitungan besaran zakat mal yaitu dapat menggunakan rumus, yaitu 2,5% dikali jumlah harta yang mengendap selama 1 tahun. Kemudian setiap jenis harta memiliki perhitungannya sendiri. Misalnya zakat berdasarkan harta dari hasil ternak seperti sapi, kuda, dan juga kerbau. Nah, memiliki nisab 30 ekor. Jadi seseorang yang memiliki salah satu atau semua jenis hewan ternak itu sebanyak 30 ekor, maka seseorang tersebut wajib membayar zakat. Sedangkan untuk hewan ternak seperti domba dan juga kambing itu memiliki nisab 40 ekor. Sementara untuk unta 5 ekor. Nah, untuk harta yang berupa emas dan perak, seseorang wajib membayar zakat sebanyak 2,5% dari total harta dalam setahun. Jika sudah mencapai 20 dinar atau 85 gram emas dan 200 dirham perak atau 672 gram perak. Nah, macam zakat yang kedua yaitu zakat fitrah, adalah zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Besaran untuk
wajib zakat fitrah adalah 2,5 gram atau sekitar 3,5 liter beras per orang. Nah, jenis harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak, binatang ternak, zakat hasil pertanian, perniagaan, zakat rikoz atau harta terpendam, dan zakat barang tambang. Ada 8 golongan orang yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal ghalimi 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardhatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk merendahkan atau hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kemudian ada juga beberapa orang yang tidak berhak untuk menerima zakat, diantaranya orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha. Kemudian ada hamba sahaya yang mendapat nafkah dari tuannya. Lalu ada juga orang yang tidak beragama Islam dan keturunan atau keluarga Rasul. Kemudian adapun hikmah yang dapat terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain yaitu sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, kemudian menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis. Selanjutnya juga hikmahnya dapat menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Lalu hikmah yang lain yaitu sebagai pilar amal bersama antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan juga keluarganya. Kemudian hikmah yang lain juga yaitu bahwa zakat itu merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, pembantu, dan pembawa mereka, terutama bagi fakir dan miskin, akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan juga sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.